Oh, tapi kita jangan terlalu cepat juga menuduh Kaisang kayaknya. Iya. Karena dengan putusan ini Mas sebetulnya tidak ada lagi syarat umur untuk mendaftar jadi calon kepala daerah. Jangan-jangan ini nggak hanya untuk Kaisang, untuk Jan Etas juga di wali kota Solo. Apa yang dilakukan Pak Presiden dengan berbagai pihak itu kan bicara bahwa anaknya belum memenuhi syarat. Oleh putusan MK dinyatakan memenuhi syarat. Di pilkada anaknya belum memenuhi syarat. Oleh putusan Mahkamah Agung dibuat memenuhi syarat. Kurang bukti apa lagi? Ini peristiwa tidak aneh. Kaisang secara tegas menyatakan dia mau maju asal bersama Anies Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menghidupkan dan menumbuhkan kewarasan. Dua orang punggawa besar yang hadir di sini. Bahkan besar. Yang satu pemain Dirty Food. Dan kita akan uji sejauh mana Dirty Mind-nya masih waras. Dan satu lagi adalah penjaga kewarasan pemilu. Ada Sobat Ferry dan ada Fadli. Perlu dan demen. Oh, perlu yang dem-dem. Teman-teman, diskusi kita kayaknya akan berulang lagi dengan kejadian sebelumnya. Tadinya mahkamah kakak, sekarang ada mahkamah adik. Dan perbincangan ini terus ada di labirin kita. Sehingga sebagian orang sudah merasa fatik bahwa apakah diskusi ini menjadi menarik. Tapi yang jelas dampaknya akan dahsyat. Kita mulai dari yang muda dulu ya. Suka saya. Mukanya sih tapi jangan. Suka saya. Saya udah nyiap nih. Pertanyaan agak susah bagi saya kayaknya. Kira belok ini sebenarnya. Gimana Mas? Apa yang tidak menarik, bukan yang menarik. Apa yang tidak menarik dalam kasus judicial review di Mahkamah Agung yang mengakomodasi umur dan ini menjadi perbincangan. Ini menurut saya sih drama politik yang dibuat oleh keluarga Jokowi yang sangat memalukan lah Mas. Ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Gibran kan di Mahkamah Konstitusi. Putusannya bahkan kalau kita lihat peta aktor itu sama loh. Partai politik yang menguji ini ke Mahkamah Agung, Partai Garuda, itu juga partai yang memohonkan judicial review perubahan syarat usia di Mahkamah Konstitusi. Partai Garuda. Nah, Partai Garuda ketua umumnya itu namanya Pak Ahmad Ridha Sabana. Nah, ini partai politik. Sabana? Iya. Oh, bukan merek makan ayam goreng tuh, Sabana. Bisa Sabana ayam goreng. Ini punya saham di sana. Nah itu sama Mas. Jadi dulu kita waktu sidang menolak penurunan usia di MK, judicial review syarat usia capres itu, Partai Garuda juga salah satu pemohonnya. Nah sekarang juga jadi pemohon. Kalau di sana salah satu, kalau di sini satu-satunya. Satu-satunya. Dan ini juga agak strategi yang berbelok sebetulnya. Nggak pakai lagi tangan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi tidak mungkin menyidangkan judicial review saat ini, karena sedang sibuk dengan agenda PHPU Pileg 2024 yang masih belum selesai-selesai. Maka pakai tangan Mahkamah Agung. Ini jauh lebih kasar sih sebetulnya cara mainnya. Tapi polanya sama. Aktornya sama. Dan drama yang diciptakan setelah itu juga sama. Kan bahkan sekarang pakai pemain pengganti kan, seolah-olah Kaisang tidak akan maju sebagai gubernur pakai tangan Zulkifli Hasan atau pakai mulut Zulkifli Hasan untuk ngomong kan ke publik. Pesan Pak Jokowi, Mas Kaisang nggak usah maju dulu. Ya pada akhirnya nanti kita lihat saja. Dulu kan juga begitu ketika Gibran kan. Iya. Tapi kamu langsung menyebut bahwa ini. Oh iya Mas, pasti ke sana arahnya Mas. Sudah lah. Pasti Jokowi gitu kan. Pasti lah. Coba kita tanya apa betul begitu? Kayaknya selalu kita tanya sampai sekarang. Ya pasti betul ke sana lah. Makanya saya cerita dari 454 pilkada besok ya. 37-nya di provinsi. Kita bisa lihat tuh secara statistika di 27 Agustus ke 27 Oktober. Siapa yang dapat keuntungan
Ya. Putusan 23 PHUM 2024. Jadi nanti di 27 Agustus baru justified dong tuduhan itu atau kan sinyalemen itu. Nanti sabar nggak sabar ya. Udah mau selesai aja. Udah kita ingin lama berbincang. Jadi sama dengan peristiwa Gibran, kan? Dulu kan timbul perdebatan bahwa ini semua untuk anak muda nih. Yeah. Tapi satu-satunya orang yang dapat keuntungan dari putusan itu kan hanya Gibran. Keistimewaan. Saya yakin akan ada orang yang terimbas putusan ini karena berbeda dengan Pilpres ya. Karena akan ada juga yang dapat 25 tahun kan. Jadi di pilkada bupati wali kota juga mungkin akan ada. Tetapi kalau bicara kemanfaatan, ya fokusnya akan ke Kaisang. Karena bisa dinilai angkanya nanti di 27 Agustus di 37 provinsi siapa saja yang mirip bahwa sebelum pendaftaran dia masih 29 tahun, ketika setelah mau pelantikan dia kebetulan dalam waktu dekat sudah ulang tahun. Jadi nanti sekalian pengangkatan, pelantikan juga lagu ulang tahun kan. Itu pasti akan sedikit orang tuh, nggak akan banyak orang politik yang punya kesempatan naik perahu, yang punya antara usia 29 menuju segera di Desember 30 tahun. Nggak akan banyak mas. Oh tapi kita jangan terlalu cepat juga menuduh Kaisang kayaknya. Iya. Karena dengan putusan ini mas sebetulnya tidak ada lagi syarat umur untuk mendaftar jadi calon kepala daerah. Jangan-jangan ini nggak hanya untuk Kaisang. Untuk Jan Etas juga di wali kota Solo. Nggak ada lagi syarat usia mas. Coba logiknya gimana? Karena kan dalam undang-undang pilkada itu disebutkan syarat untuk jadi calon gubernur 30 tahun. Syarat untuk jadi calon bupati wali kota 25 tahun. Itu yang dituangkan ke dalam peraturan KPU. Peraturan KPU itu yang kemudian di-IJR ke Mahkamah Agung. Yang Mahkamah Agung mengatakan harusnya syarat usia bukan untuk jadi calon, tapi untuk ditetapkan jadi calon terpilih. Gitu. Jadi kalau orang mau mendaftar jadi calon, nggak ada syarat usia sekarang dengan putusan ini. Asal dia nanti memenuhi pelantikan. Memenuhi usia tanggal 30 pelantikan tahun. tidak tahu kan. Nah, cuman kayak gini komentar dia larang saya bersangka jahat ke Kaisang. Tapi dia ke betul dia jauh banget dia. Nah, jadinya bahaya, implikasinya bahaya putusan ini. Nggak ada lagi syarat untuk orang. Nggak ada syarat usia untuk mendaftar jadi calon. Serius itu dampaknya. Itu dugaan kita akan ke situ, tapi kan belum tentu kan. Kita masih 27 Agustus kan juga gitu. Kan siklusnya sama itu, Mas. Bahwa ayahanda waktu Mas Gibran kan mengatakan, ya nggak mungkin maju belum 2 tahun kok memimpin Solo kan. Setelah terdaftar dan ditetapkan, tugas seorang ayah yang baik adalah mendukung anaknya. Itu urusan partai. Polanya sama lah. Sama. Nah sekarang kan melalui Pak Zulhas tadi tuh. Pak Jokowi bilang tidak. Nanti setelah terdaftar tugas seorang ayah yang baik. Sudah paham lah kita polanya. Pola Mas Jokowi. Pola Pak Jokowi ya begitu. Dan ini terasa betul. Saya yang menarik dari penjelasan Fadli di awal adalah bahwa awalnya saya menduga ya tidak mungkin lagi di MK karena nama dan image MK sudah buruk. Paman masih ada di sana. Tapi Fadli kasih good point itu. Bahwa MK sekarang belum bisa ngapa-ngapain. Ya PHPU. Karena PHPU. Dan saya dapat informasi juga bahwa ada pernyataan hakim MK yang mengatakan jangan ke MK lagi. MK kan masih terluka ini. Jadi diserahkanlah konon kabarnya diajukan oleh orang yang berasal dari Mahkamah Agung yang ada di MK untuk menyelesaikan di MK. Ada informasi itu? Ada informasi itu. Itu tersebar kok ke teman-teman media. Tinggal teman-teman media mau dan tidak mau menyampaikan si pemberi informasi itu. Tapi yang paling menarik ini kan kayak fenomena gejala dan itu berpusat pada Pak Jokowi. Tuduhan orang kan seperti itu. Tapi sebenarnya apa ya motif dibalik itu semua? Apa memang ada konsolidasi kekuatan ingin apa? Saya nggak ngerti apa sebenarnya kan ya terlalu sifat kekuasaannya Pak dan dalam ilmu kita ya selalu tergoda untuk memperoleh kekuasaan itu terus menerus dan politik itu ditunjukkan dengan membuka karpet merah atau karpet terbang untuk
anak-anaknya, menantunya. Kau bilang karpet merah lagi kan PDI nggak terlibat. Karpet terbang. Oh karena ini karena ajaib kan terbang. Karpet pink. Merah muda. Ini karpet terbang betul. Karena tidak lewat jalan biasa ini. Oh iya. Terbang gitu ya, ajaib gitu. Nah, lihat aja Mas bahwa apa yang dilakukan Pak Presiden dengan berbagai pihak itu kan bicara bahwa anaknya belum memenuhi syarat. Oleh putusan MK dinyatakan memenuhi syarat. Di pilkada anaknya belum memenuhi syarat. Oleh putusan Mahkamah Agung dibuat memenuhi syarat. Kurang bukti apa lagi ini peristiwa tidak aneh gitu. Tapi ada yang berpendapat begini, ini sebenarnya bukan kerjaannya Pak Jokowi. Tapi ada sekondan-sekondannya katanya. Siapa Mas? Hah? Siapa? Sekondan-sekondannya ada inisialnya P. Tunggu. P siapa ya? Pagi. Peggy yang pembunuhan Vina dong jadinya. Jadi semua orang yang mendukung Pak Presiden selalu menggunakan diksi itu untuk membangun kebenaran baru ya. Anak-anak muda ini bukan rencana Pak Jokowi ini. Ya dia sebagai presiden kan bisa melarang banyak hal. Apalagi kalau paham konsep kepemiluan ya. Teman-teman Perludem yang sering bicara ini. Ada partial principle ya. Dilarang mengubah aturan pemilu di saat pemilu sudah mendekati, apalagi saat tahapan dimulai. Jadi prinsip-prinsip kepemiluan itu jelas karena mereka mengetahui dan dibuktikan bahwa mengubah aturan main menjelang tahapan atau saat tahapan pemilu sudah pasti merusak banyak hal dan selalu pasti bicara soal kepentingan politik. Kalau dibilang merusak banyak hal berarti ada dampak. Oh iya. Dampak terbesarnya apa sih? Salah satu yang jadi dampak terbesar itu adalah ketidakpercayaan orang terhadap pelembagaan demokrasi kepada proses penyelenggaraan pemilu. Oh, orang jadi akan berpikir, oh semua bisa disiasati kok dengan kekuasaan. Dan yang lebih buruk sekarang kan mensiasati itu pakai tangan lembaga kekuasaan kehakiman, Mas. Untuk kakak pakai tangan Mahkamah Konstitusi, untuk adik pakai tangan Mahkamah Agung. Dan orang jadi kemudian kok begini cara penguasa ingin mendorong anak-anaknya bisa jadi calon kepala daerah dengan cara mengubah aturan main gitu. Padahal kalau mau bersabar ya untuk jadi calon bupati wali kota kan sudah bisa. Kenapa harus jadi gubernur gitu? Dengan cara-cara seperti ini. Kenapa? Kalau saya punya pandangan nih ya. Sebelum Padli menjelaskan pandangannya. Karena Pak Jokowi kayaknya memang membutuhkan kekuatan alternatif setelah beliau lengser ke Prabowo. Presiden. Untuk DKJ ini menarik. Undang-undang DKJ yang baru kan untuk kawasan aglomerasi kan dikelola oleh wakil presiden. Kalau di kawasan aglomerasi yang senternya pasti Jakarta adalah orang yang punya cara pandang berbeda dengan wakil presiden, ini mungkin banyak hal sulit berlangsung dengan baik. Akan lebih berbeda kalau sang adik ada di kepemimpinan di sana. Kedua, Jakarta akan selalu penting untuk menjadi jembatan menuju jabatan paling prestisius di Republik, yaitu menjadi presiden. Siapapun yang mampu memimpin Jakarta akan selalu dilirik orang untuk memimpin RI, kan begitu. Nah, kalau pesaing di 2029 memenangkan Jakarta, tentu itu akan merugikan anak-anak Presiden Jokowi untuk langkah selanjutnya. Itu pun kalau Pak Prabowo tidak maju ya untuk 2 periode, tapi akan selalu potensial orang yang ada di Jakarta menjadi pesaingnya. Jadi Jakarta akan selalu penting dan perlu dipaksakan orang. Tidak akan ada yang bisa lebih dipercaya Presiden Jokowi dan tidak akan mengkhianati Presiden Jokowi kecuali anaknya kan. Jadi makanya pemaksaan terhadap anak untuk terlibat di dalam politik ini berjalan. Adli setuju? Setuju saya. Setuju. Karena pasti yang dilakukan adalah ingin membangun
imperium politik baru, Mas. Asik. Karena Jokowi bukan ketua partai, bukan pemilik partai, bikin partai baru juga malu-malu kan. Nah, makanya yang dilakukan adalah mengisi banyak pos strategis untuk jabatan publik di level eksekutif. Anaknya sudah jadi wakil presiden terpilih. Kalau aman-aman saja akan dilantikkan 20 Oktober tahun ini. Nah, sekarang menantu sudah dipersiapkan untuk maju di gubernur Sumatera Utara. Nah, sekarang anak bungsu karena partainya gagal ke parlemen, ya, dipersiapkan ruang untuk bisa mencalonkan jadi gubernur DKI Jakarta. Partainya gagal ke parlemen. Tapi di DKI dapat 8 kursi. Ya. Dan Kaisang secara tegas menyatakan dia mau maju asal bersama Anies Baswedan. Ada videonya loh. Ya, itu kan candaan. Hah? Kok gimana sih Saya nggak candaan? yakin itu terjadi. Itu kan juga bisa jebakan Batman ke Pak Aniesnya. Di mana jebakannya? Kan pernyataan berikutnya itu yang bercandaannya ya. Ya saya mau maju mungkin dengan Pak Anies ya. Tapi saya kan ketua umum partai. Pak Anies nggak punya partai. Maksudnya dia yang jadi gubernurnya, Pak Anies jadi Kan lucu. Kedua, kalaupun diterima oleh Pak Anies, pendukungnya sudah tidak meyakini dinasti Jokowi. Kok bisa berpasangan dengan dinasti Jokowi Pak Aniesnya kan gitu. Dan pendukung Pak Anies kan bukan Jakarta doang. Kan juga seluruh Indonesia punya pendukung Anies Baswedan. Itu juga akan kecewa dengan pilihan-pilihan itu kan. Tapi di satu sisi Kaisang benar dia punya 8 kursi. Betul. Tapi Ferry tidak setuju Anies berpasangan dengan Kaisang karena akan merugikan Anies. Menceritakan kira-kira gambaran para pendukung Anies. Jadi bukan tidak setuju ya siapa saya kan, kalau Pak Anies mau maju dengan Kaisang ya maju. Cuman kan gambaran saya kalau menjaga perasaan pemilih tidak akan memilih itu. Lebih baik dengan kubu oposisi yang lain misalnya. Partai PDIP itu lebih menjanjikan pertarungan lebih hangat, lebih kuat. Apalagi tujuannya menggagalkan politik dinasti yang terus berkuasa. Kan seru itu. Dengan cara mengakali banyak aturan kan. Rusak banyak hal. Usulan mengenai Anies diusulkan oleh PDIP masuk akal nggak? Ya itu sah-sah saja. Kan kalau partai politiknya mau mencalonkan, memenuhi persyaratan minimal kursi dan calonnya mau, menurut saya sih terbuka saja. Tapi kan selalu ada hitung-hitungannya tuh, Fer. Cost benefitnya. Kalau dicalonkan oleh Anies, apa yang menguntungkan bagi PDIP? Kedua pihak ini potensial mendapat untung. Apa? Yaitu melawan rezim Nepotistik. Iya, lawan tangguh yang luar biasa. Tidak mudah. Kalau sendiri-sendiri belum tentu menang nih lawan tangguh besar ini. Kalau seluruh wilayah Indonesia bisa dicurangi, apalah bagi Jakarta begitu ya. Jadi bagi saya ini bicara benefit politik saat ini. Pihak-pihak yang quote and quote pernah menjadi korban kecurangan pemilu harusnya memikirkan bagaimana bersatu melawan raksasa ini. Jadi bagi saya bicara keuntungan melindungi banyak hal. Sesuatu yang berbeda kalau dicari dua ini akan berbeda. Tapi kan ada satu yang sama, lawannya sama. Tapi PDI sendiri kan nggak bisa mencalonkan karena dia belum memenuhi jumlah thresholdnya kan. Ya tapi kan bisa koalisi kan, koalisi dengan partai politik. Dengan PSI maksudnya. Ya bergabung kan enggak ada PSI partai di DPRD DKI. Tapi DKI ini beda loh. Itu akan jadi concern DPP bersama. Iya, beberapa partai kan mengatakan bahkan pemberian proses asesmen untuk beberapa calon DKI Jakarta menunggu proses akhir kan. Kayak Nasdem kemarin saya lihat pernyataan publik tim Bapilunya mengatakan untuk DKI nanti khusus akan dibahas secara serius gitu. Dan PDIP kan juga belum kan. Beberapa partai untuk DKI Jakarta karena mereka sadar ini adalah barometer politik nasional jadi sorotan banyak orang. Proses asesmen, proses rekrutmen mungkinnya berbeda. Dibahas secara khusus di ujung-ujung masa pendaftaran supaya tidak dapat masalah di depan-depan. Kalau ada partai yang ingin mendukung gitu ya Anies Baswedan, entah itu dari PDI, kira-kira resiko apa yang akan diterima?
Mulai banyak pertanyaan soal Anies Baswedan. Nanti sebagai kuasa hukum Anies Baswedan Enggak, kita kan partai kan harus dapat benefit. Terus ke benefitnya apa gitu? Atau bukan benefit, resiko apa yang kan dia harus menyiapkan mitigasi resiko tuh. Ya tentu saja sebagai figur pemenang nomor 2 dalam Pilpres kemarin, katakanlah begitu ya. Sosok Pak Anies tidak boleh dibuat berkembang kan. Akan ada upaya yang lebih serius mematikan langkah-langkah politiknya. Dugaan saya begitu. Dan itu tentu akan berimbas kepada partai pendukung. Oke. Belum apa-apa misalnya sudah dipanggil ke sana kemari begitu ya. Itu bisa saja bagian dari berbagai hal yang bagian dari dampak politik kemarin begitu ya. Dan apalagi kalau bergabung dengan pihak-pihak yang dianggap lawan bertemu lawan, jadi bangun kekuatan ya perlu kemudian untuk digerus begitu ya. Dan selalu ada potensi itu di dalam dramaturgi politik kita 1 dekade ini kan. Jadi bagi saya ya bukan tidak mungkin ya, selain potensi memenangkan juga potensi untuk dibantai gitu ya. Jadi panggilan Hasto dari kepolisian, panggilan Hasto dari KPK. Hasto saya contoh, ini kan contoh. Lupa saya. Apa itu bagian dari proses itu ya? Apa Saya bukan tidak yakin teman-teman partai politik punya risiko menyimpang dalam wewenang dan kuasaannya. Tetapi yang selalu tidak bisa dibenarkan itu adalah hanya menegakkan hukum demi menghancurkan lawan politik. Dan aroma itu kental di kasus Hasto Kristianto. Aromanya kental kan, tapi cara ngaduknya juga bisa beda kan. Oh ya? Gitu ya. Siapa ya kalau PDIP itu, siapa jadi calon lain yang partai lain yang untuk kombinasi? Atau siapapun yang jadi calonkan oleh PDIP itu? Ya nama Ahok muncul gitu ya. Siapa lagi ya? Ahok kan kandidatnya cuman ini kan belum 20% nih bos. Oh gitu. Bukan kandidatnya. Bisa sama Nasdem kan? Nasdem agak berat ya. PKB ya. Oh PKB bisa ya. PKB kan punya kursi kan DKI. Oh jadi masih peluangnya masih banyak. Itu asumsinya kalau mereka berani mengambil resiko akan dapat tekanan. Ya saya pikir menjelang Oktober yang sudah sangat dekat, orang harus ambil risiko kan. Sebentar lagi kita harus katakan say goodbye ke Pak Jokowi kan. Sekuat-kuat apapun presiden, kalau dia sudah lengser, semua akan pindah kepada presiden terpilih. Tapi itu tuh presiden lain, tidak untuk Pak Jokowi. Yes. Oleh karena maksudnya gitu untuk presiden lain. Tapi kan Pak Jokowi yang menjadi tantangan selama ini, partai-partai itu belum menentukan pilihan kan. Dan partai presiden terpilih juga belum menentukan siapa calon kan. Dengan kejadian Budi kan mengatakan nggak akan maju. Iya, dia menyatakan eksplisit bahwa Jiwandono. Dia menyatakan bahwa ada perintah dari presiden terpilih untuk fokus di parlemen. Atau kalau terjadi sebaliknya seperti pola Pak Jokowi kan juga bisa. Iya bisa jadi. Ketika Pak Jokowi udah GR mengumumkan Kaisang, tiba-tiba Budi Jiwandono maju ya. Itu kan semuanya bicara mengenai elit, mengenai partai. Terus apa yang bisa dilakukan oleh civil society? Prudem deh. Ya ini situasi yang memang sangat berat ya Mas ya. Maksudnya semua resource negara kan diarahkan untuk kepentingan kroni dan dinastinya Pak Jokowi. Ya harus kita katakan itu. Dan kan nggak bisa berbohong juga kan. Mereka nggak bisa berbohong bahwa ini terjadi gitu. Dan kalau kita lihat misalnya sekarang apa yang bisa dilakukan untuk melawan ini, salah satunya adalah kita menguji KPU nih. Ini putusan ini bisa diabaikan kok kalau KPU-nya konsisten dengan ketentuan hukum pilkada ya. Syarat usia itu kan adanya di Undang-Undang Pilkada. Syarat usia untuk mendaftar jadi calon. Dan di Undang-Undang Pilkada syarat usia untuk ditetapkan jadi calon terpilih itu nggak ada. Nggak ada. Yang dibatalkan kan pasal 4 PKPU 9 2020. Betul. Satu-satunya yang tinggal produk payungnya. Undang-undang Pilkada. Payungnya itu ya bisa harus dijalankan secara teknis kan. Betul. Dan apakah pernah KPU mengabaikan putusan peradilan karena itu dianggap bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang Pilkada? Jawabannya pernah.
Dalam kasus. Yang terakhir kasus Pak Irman Gusman. Bakal calon anggota DPD dari Dapil Sumatera Barat dicoret oleh KPU karena belum menyelesaikan masa jeda 5 tahun sesuai putusan MK untuk bisa mencalonkan diri kembali. Pak Irman kemudian menggugat ke PT UN Jakarta tuh, Mas. PT UN Jakarta memerintahkan Pak Irman untuk dimasukkan ke dalam DCT. Apa yang dilakukan KPU? Mengabaikan putusan PT UN. Oh, dahsyat sekali itu, gagah sekali itu komisioner KPU bilang bahwa demi konstitusi dan demi putusan Mahkamah Konstitusi kita tidak bisa melaksanakan putusan PT UN. Dan harusnya Ki juga bisa begitu dong. Dan menurut Ferry itu bisa dilakukan oleh KPU. KPU berani melakukan itu. Itu beda konteks pertanyaannya tadi. Kalau bisa. Kalau berani itu yang tak bisa. Dan itu kan juga terjadi. Kalau bisa, kalau berani itu yang tak bisa. itu yang tak berani dia. Berarti gagal. Problem yang sama terjadi waktu pencalonan Gibran kan. KPU tanpa mengubah peraturan KPU meloloskan Gibran dan mereka kena sanksi etik. Dan mengatakan bahwa putusan MK sudah final and binding kan. Jadi kalau gitu nanti kalau dia tidak melaksanakan putusan MK kena sanksi etik lagi dia. Yang waktu kasus Irman nggak kena sanksi etik? Nggak kena karena mau menegakkan putusan MK kan. Ini kan mau menegakkan undang-undang. Pilkada. Kalau PKPU mah remeh-temeh itu teknis itu. Iya. Dia tak hanya ingin yang dicari bukan menegakkan hukum tapi menegakkan keadilan. Yes. Tugas apa yang lainnya lagi? Cuma itu doang, itu kan KPU. Enggak, tugas KPU itu kan menyelenggarakan undang-undang. Melaksanakan undang-undang. Iya betul. Iya, publik sih harusnya semakin sadar ya bahwa memang ada persoalan serius dalam proses penyelenggaraan pemilu kita gitu. Jadi ada pemimpin politik nih di level tertinggi ingin semua anak-anaknya punya jabatan politik dengan cara apa? Dengan cara mengakali aturan, memakai tangan lembaga peradilan, memakai tangan lembaga lain, dan seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi ya publik mestinya sadar bahwa ada figur sentral yang sedang coba kemudian mengganggu demokrasi kita, merusak demokrasi. Saya merasa ada harapan menarik nih Mas. Konteks Pilpres kemarin kan seluruh Indonesia itu Mas Fad. Sementara Jakarta ini kan beda nih. Baik penduduknya, tingkat pendidikannya, cara mereka mengkritik dan segala macam. Jangan-jangan ini adalah ladang pertarungan yang berbeda yang harus dihadapi oleh Pak Jokowi. Sesuatu dia bisa tundukkan seluruh Indonesia, tapi Jakarta akan jadi berbeda. Karena ya tingkat pendidikan, kemampuan memahami situasi, orang tingkat menengah yang kemudian dilihat di medsos yang benci, bosan dengan tata cara Pak Jokowi mengakali hukum, itu akan menjadi kekuatan perlawanan yang akan berbeda. Dan kalau terjadi kecurangan bukan tidak mungkin mereka akan lebih mudah mengumpulkan bukti dan segala macamnya. Ini menariknya. Sayang siapa yang berani bertarung menghadapi presiden dengan berbagai cara dan teknik seperti Pak Jokowi. Pada titik itulah kesadaran masyarakat sipil menjadi penting. Terus dibangun. Dan saya sepakat Mas. Lupakanlah dulu cerita ini urusan partai, urusan politik. Ini kita berhadapan dengan rezim otoriter yang nepotistik yang harus dihadapi bersama. Teman-teman NGO, teman-teman akademisi, masyarakat sipil, warga negara Jakarta, warga negara Indonesia di Jakarta, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mengalahkan. Ini harus beri pembelajaran kepada keluarga dinasti bahwa ketika Anda masuk Jakarta, Anda mungkin bisa mencurangi yang lain, tapi Anda akan kalah di Jakarta. Sekaligus kita beri pelajaran keluarga-keluarga yang menumbuh kembangkan jiwa nepotisme ini. Jadi artinya sinyalemen-sinyalemen yang tadi diajukan akan terkonfirmasi di Agustus. Apakah tuduhan itu benar atau tidak. Tapi lepas dari ada tidaknya tuduhan itu, konsolidasi masyarakat sipil yang dimulai dengan kesadaran untuk melakukan persiapan, perlawanan, dan upaya-upaya yang lebih cerdas harus dilakukan. Tidak ada titik balik dan kita akan menjemput harapan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.